pergerakan IHSG hari ini yang setelah ambruk kemarin hari ini berhasil menguat begitu ya, walaupun tidak sempat 1%, tadi sudah 1%-an, cuman akhirnya ditutup di 0,99%. Ini lebih kepada reaksi pasar terhadap koreksi kemarin, ataukah memang peluang dari beberapa saham-saham memang sudah ada opportunity begitu ya untuk mulai koleksi? Ya, yang pertama kan penurunan kemarin itu sebenarnya lebih dari sentimen global ya, Sasa dan juga Maria. Kalau kita lihat kan kemarin memang di mana data-data ekonomi US kan udah pada rilis ya, data tenaga kerja, kemudian apalagi data non penggajiannya, kemudian juga ada data dari tingkat penganggurannya yang naik signifikan dari 4,1% menjadi 4,3%. Jadi kan di sini memang sudah menunjukkan bahwa ini sudah mulai ada tanda-tanda ekonomi melemah dan cukup serius di US sendiri. Dan dimana kan kalau kita lihat kan memang Amerika ini selalu menjadi pusat perhatian ya, terutama untuk ekonomi global sendiri. Jadi kalau kita lihat kemarin bukan hanya IHSG aja nih anjlok, bahkan mereka sempat menyentuh level penurunan 4% ya sebelum ditutup lebih sedikit atau di 3,%-an. Dan itu bukan IHSG aja memang yang turun, ada beberapa saham di bursa Asia lainnya juga turun, apalagi Nikkei jatuhnya kemarin hingga 12% loh kalau kita lihat. Jadi memang penurunan kemarin itu bukan karena didorong dari faktor domestik, tapi memang dari global ya, memang bukan hanya IHSG saja yang turun, sehingga pada hari ini di mana juga data-data ekonomi kita kan masih tumbuh di level 5% ya pertumbuhan ekonomi kita, meskipun memang lebih kecil dibandingkan kuartal sebelumnya. Jadi di sini memang sudah ada nih rasa optimis kembali nih para pelaku pasar, karena mengingat pertumbuhan ekonomi kita masih cukup baik. Apalagi ditambah juga beberapa sektor kan saham-sahamnya udah pada rilis ya LK-nya, ada properti. Kalau misalkan Maria sama Sasa lihat sudah ada beberapa properti yang mencetak labanya itu bahkan 2 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya atau tahun sebelumnya. Jadi di sini memang properti kita sudah mulai tumbuh, kemudian dari sektor perbankan labanya juga masih tumbuh, terutama big caps. Jadi di sini tuh para pelaku pasar kembali optimis karena ekonomi kita tuh sebenarnya masih tumbuh cukup baik. Apakah optimisme itu juga tercermin dari penguatan yang terjadi pada hari ini, bahkan tadi hampir 1%, tapi di satu sisi yang perlu kita cermati terjadi net sell. Apakah ini juga pelaku pasar masih mempertimbangkan terkait dengan Black Monday yang terjadi pada periode kemarin? Ya, sebenarnya kalau kita lihat memang sebagian pasti pelaku pasar masih ada wait and see ya. Apalagi kan kalau kita lihat biasanya di bulan-bulan Oktober nih bentar lagi tuh adalah masa-masa IHSG tuh koreksi kembali. Karena biasanya selama 1 tahun itu biasanya ada sekitar 3-4 kali di momen-momen bulan yang memang biasanya IHSG itu terkoreksi. Dan itu biasanya jatuh di bulan Oktober. Cuman kan kita masih menghitung 2 bulan, sekitar 2 bulanan lagi ya. Tapi di sini ternyata para pelaku pasar sudah merespon lebih cepat gitu ya. Dikarenakan kan memang sentimen global kan kita nggak pernah memprediksi bisa kapan terjadi. Tapi memang hal ini didukung oleh data ekonomi AS yang cukup lemah, jadi memang sebagian para pelaku pasar ini masih wait and see atau mencari instrumen investasi yang lebih aman dibandingkan saham, salah satunya itu safe haven. Oke, kan kalau dilihat dari sentimen global ini kan soal permasalahan resesi Amerika Serikat yang dihembuskan begitu ya, kemungkinan ya akan resesi Amerika Serikat. Opportunity-nya sebesar apa sih? Dan kalau kita lihat dengan apa yang tercermin di indeks harga saham gabungan saat ini sifatnya penguatannya karena memang reaksi tadi dibilang sama Susi, ataukah memang nanti akan ada kemungkinan koreksi lanjutan karena isu resesinya masih terus berhembus begitu ya di Amerika Serikat? Yang pertama kita harus menunggu dulu nih neraca dagang US yang akan dirilis pada malam hari ini nih Maria. Yang dimana kalau kita lihat memang beberapa ekonomi itu memprediksi bahwa Amerika Serikat ini nanti untuk neraca dagangnya itu akan defisit, yaitu di level 72,4 miliar US dollar. Kalau memang misalkan nanti benar-benar defisit, berarti memang tanda-tanda resesi US ini sudah di depan mata istilahnya ya, karena memang beberapa data ekonominya kan yang lainnya juga cenderung melemah. Tapi perlu kita ingat Maria sama Sasa bahwa di mana mitra dagang kita terbesar itu bukan US, tapi mitra dagang terbesar kita itu China dan juga India. Jadi sebenarnya meskipun memang nantinya US benar-benar resesi, memang pasti akan berdampak. Tapi menurut saya tidak terlalu jangka panjang karena mitra dagang kita terbesar tetap di China dan juga di India. Oke, kalau kekhawatiran resesi ini terus berkepanjangan atau bahkan meluas, apakah ini akan membuat IHSG terjerembab bahkan kembali lagi ke bawah level psikologis 7.000? Karena kalau kita lihat pelemahan kemarin saja sudah supportnya menyentuh di 7.000.
Ya kemarin bahkan kalau saya lihat low-nya itu ISG itu sempat menyentuh level 6.900-an Sasa kalau kita lihat. Memang pastinya ketika nanti neraca dagang US ini benar-benar defisit, pasti ini pasar besok akan merespon kembali negatif. Tapi menurut saya tidak akan butuh jangka waktu yang lebih lama, karena satu sisi di mana besok juga akan ada rilis data cadangan devisa, kemudian juga akan ada rilis neraca dagang Cina nih, sama ekspor impornya Cina. Jadi menurut saya besok ada perlawanan dari sisi pertumbuhan di neraca dagang Cina juga. Kalau misalkan ternyata tumbuh positif gitu ya, ini otomatis akan menjadi booster yang baik untuk pergerakan ISG juga, karena mengingat juga pertumbuhan ekonomi kita masih di ambang level 5%-an. Oke, di sisi lain ada opportunity atau kemungkinan begitu ya menuju ke arah resesi, karena kita masih menunggu juga mengenai neraca dagang US sendiri, tapi ini juga akan berpengaruh terhadap kira-kira akan seperti apa sikap the Fed gitu kan, karena kita selama ini kan juga dikasih sentimen globalnya adalah terkait mengenai suku bunga di Amerika Serikat begitu ya. Kalau misalnya akan berkepanjangan, the Fed ini akan punya stand position seperti apa? Kalau tentu dari pandangan investor atau kita sebagai pelaku pasar ya, di mana ekonomi kalau sudah melemah, sudah jatuh, kemudian defisit, ya mau nggak mau menurut saya Bank Sentral US itu harus menurunkan suku bunga secepat mungkin gitu ya. Bukan terjadi di bulan Desember nanti gitu. Kalau bisa bahkan lebih cepat di bulan ini, Agustus, atau memang sesuai prediksi di bulan September. Karena kalau misalkan nanti The Fed ini nggak pangkas suku bunga, otomatis harga kan masih tinggi gitu ya. Otomatis daya beli masyarakat US akan juga makin menurun. Di mana nanti akan tingkat pengangguran makin tinggi, kemudian orang yang punya gaji istilahnya makin lebih rendah lagi, nanti bisa defisit lagi gitu neracanya di kuartal selanjutnya. Jadi menurut saya The Fed di sini harus bersifat lebih dovish dan cepat segera memangkas suku bunga kalau memang tidak benar-benar ingin terjadi resesi di US. Apalagi mengingat kan bentar lagi udah pergantian presiden nih, gitu. Jadi memang ini harus dilakukan secepat mungkin atau bahkan sebelum pemilu. Oke, kalau harapannya The Fed akan bersikap dovish sesegera mungkin gitu ya, bagaimana implikasinya pada pergerakan rupiah? Karena meskipun berbagai sentimen yang sudah cukup baik, tapi ternyata belum bisa menjadi booster bagi penguatan rupiah, karena rupiah masih bergerak di level yang konsolidasi di kisaran 16.100, sekitar segitu. Ya. Sasa perhatikan deh, kalau kemarin kan rupiah ISG kita kan anjlok 4%-an ya Sasa ya. Tapi kalau kita lihat rupiah kita itu kemarin menguat loh dari level 16.200-an ke level 16.100-an. Karena kemarin para investor asing itu yang tadinya berada di obligasi US 10 tahun kemudian ada di indeks dolar itu pada cabut gitu atau pada keluar karena kemarin obligasi US itu turun paling terendah sejak tahun 2023-an yaitu di level 3,6%. Kemudian indeks dolarnya jatuh di level 102 dari 104-an balik lagi ke level 102. Jadi memang kalau kita lihat kemarin beberapa investor asing sudah mulai beralih ke mata uang Asia terutama di rupiah karena sekarang juga bisa terlihat bahwa rupiah masih standby di level 16.100-an. Oke, kalau implikasinya nanti ke saham-saham sektor perbankan akan seperti apa gitu ya? Apalagi kemarin kan beberapa saham-saham perbankan koreksinya lumayan, hari ini ternyata up-nya juga lumayan ya, hanya dalam waktu 24 jam gitu. Apresiasinya akan seperti apa, opportunity-nya juga akan seperti apa di banking sector? Ya, untuk dari sektor di dalam negeri menurut saya memang akan ada pengaruh dari sikap The Fed. Tapi menurut saya itu hanya jangka pendek. Karena untuk sektor perbankan di Indonesia itu balik lagi kepada kebijakan Bank Indonesia ya. Kemarin kan juga Gubernur Bank Indonesia kan juga sudah menyatakan tidak menutup kemungkinan akan memangkas suku bunga nih Maria di kuartal 4 2024. Jadi menurut saya ketika nanti memang BI ini jadi memangkas suku bunga, ini akan menjadi kabar baik terutama untuk sektor perbankan apalagi mengingat pertumbuhan kredit kita itu masih di batas level goals-nya dari OJK di 10 hingga 12%. Kita kan Juli itu di 12%-an aja. Jadi menurut saya dari sisi pertumbuhan kredit kita masih cukup baik, kemudian juga dari sisi BI sudah optimis nih akan memangkas suku bunga, ini harusnya bisa menjadi booster di sektor perbankan. Jadi kalau menurut saya kalau ketika harga murah, ya menurut saya itu adalah timing memang kita untuk kembali mengoleksi selama dari kinerjanya masih tumbuh dan itu terbukti di kuartal 2 masih tumbuh meskipun memang tumbuhnya lebih tipis gitu ya dari harapan para investor. Oke, apakah artinya potential upside-nya ini hanya terbatas pada perbankan bank buku 4? Lalu bagaimana dengan bank buku 3 atau bank buku 2? Ya sebenarnya kan kalau dari bank-bank big caps terutama ya memang dari sisi likuiditas aset lebih besar dibandingkan dengan bank lainnya ya atau terutama bank-bank yang memang memiliki tier 2 sama tier 3. Tapi menurut saya kan kalau Maria sama Sasa perhatikan terutama bank-bank digital memang mungkin likuiditasnya nggak sebesar bank big caps. Tapi mereka itu menawarkan deposito lumayan tinggi loh. Jadi menurut saya ketika nantinya ada booster dari Bank Indonesia
ini akan menjadi kabar baik di mana orang juga akan kembali mengoleksi instrumen deposito. Bahkan bank digital sendiri ada yang memberikan return secara year to date-nya itu hingga 9 hingga 10%. Jadi menurut saya mungkin daya tarik dari bank-bank yang tier di 2 sama 3 itu adalah dari suku bunga depositonya. Tapi kalau balik lagi secara untuk kredit memang lebih menarik atau bunganya lebih ringan di bank-bank big cap seperti Bank BRI salah satunya. Oke, kita lihat ya kira-kira nanti akan seperti apa opportunity yang muncul terhadap sektor-sektor lain begitu ya. Mungkin kalau misalnya dilihat dari rilis kan kemarin juga Susi sempat bilang sebenarnya tidak terlalu sesuai dengan ekspektasi. Tapi opportunity-nya akan seperti apa sih kinerjanya begitu ya khususnya di semester 2 2024 ini? Untuk di semester 2 2024 kalau saya melihat sendiri memang sekarang kendalanya itu ada di kredit macet ya. Jadi kalau misalkan Maria sama Sasa perhatikan nih kredit macet di bulan Juli itu terutama dari peer to peer lending atau selama semester 1 itu memang kredit macetnya cukup tinggi. Bahkan ada beberapa perbankan non performing loan-nya itu atau NPL-nya itu meningkat gitu ya dari 2%-an menjadi 3%-an. Jadi menurut saya memang tantangannya adalah di kredit macet. Nah, kredit macet ini masalahnya timbulnya dari pinjaman online yang disebabkan oleh judi online. Karena sekarang kan pemerintah juga memang lagi gencar-gencarnya untuk menghapus semua situs-situs judi online ya. Jadi harapannya kalau nantinya situs judi online ini memang bisa segera dibersihkan, harusnya ini bisa menurunkan dari tingkat kredit macet terutama di peer-to-peer lending atau di pinjaman online. Nah kalau ini terjadi, otomatis ini akan bisa menurunkan NPL perbankan dan otomatis bisa meningkatkan laba perseroan. Oke, kalau kita lihat dari segi sektoral, hari ini sektor infrastruktur menjadi salah satu penopang secara sektoral. Kalau kita perhatikan juga dalam beberapa bulan terakhir, sektor infrastruktur khususnya emiten-emiten karya juga tampaknya sudah mulai mengejar ketertinggalan sepanjang tahun ini. Apa sebetulnya yang menjadi booster bagi sektor ataupun saham-saham di sektor infrastruktur ini? Ya, yang pertama sudah ada beberapa dari BUMN karya yang merilis kinerja ya. Kalau saya lihat di sini untuk ada PT PP gitu ya, kemudian juga tadi saya lihat ada Adikarya yang memang secara kinerja memang sebelum sesuai dengan harapan investor. Tapi ini udah ada pencatatan kinerja yang lebih baik gitu, atau yang dari sebelumnya merugi sudah mulai dikit-dikit nih mencatatkan laba gitu meskipun memang tidak signifikan. Berarti kan di sini memang kemarin bahwa plannya pemerintah untuk penanaman modal terutama di saham-saham BUMN karya ini sudah mulai membuahkan hasil gitu ya, yaitu di mana juga para emiten-emiten BUMN karya ini kan sudah beberapa melakukan restrukturisasi hutang ya. Jadi memang sudah untuk mengulangi beban-bebannya dari hutang-hutangnya yang memang diharapkannya nantinya hingga akhir tahun bahkan tahun 2025 sudah bisa konsisten nih dalam mencetak laba gitu. Jadi bukan hanya kuartal ini cetak laba lalu nanti rugi lagi. Harapannya dengan penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah bisa memang mendorong dari tingkat kinerja dari masing-masing emiten. Baik, kita sekarang masuk ke semester 2 dan masa transisi juga pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang baru, ke Pak Prabowo. Ini akan seperti apa sih kira-kira yang akan terjadi begitu ya? Khususnya adalah di pasar modal gitu, di saham ini akan seperti apa gitu? Apakah memang peluangnya akan terasa dan terlihat lebih baik begitu karena ada optimisme di sana? Kalau dari para pelaku pasar seperti apa? Justru kalau kita ya sebagai pelaku pasar ya atau investor ya, di mana periode pemerintah baru ini atau di mana Pak Prabowo dan juga Gibran ini justru punya banyak yang memang kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dari pemerintah sebelumnya. Salah satunya itu kan hutang luar negeri itu akan jatuh tempo di masa pemerintahan Prabowo. Jadi menurut saya ini akan menjadi tantangan di mana kalau misalkan nanti hutang jatuh temponya segera jatuh gitu ya, atau jatuh di masa pemerintahan mereka, berarti kan mereka mau nggak mau harus mulai menaikkan pajak karena kan mengingat di mana kan ada rencana kenaikan PPN ya di tahun 2025 yaitu dari 11% menjadi 12%. Dari pandangan kita sebagai investor atau pelaku pasar, memang kalau saya melihat kenaikan PPN ini salah satunya adalah memang untuk membantu pemerintah dalam membayar hutang-hutang terutama terhadap hutang-hutang luar negeri. Kemudian dari itu kita harus lihat juga nih program-program dari pemerintahan yang baru gitu ya, dimana kan ada program makan siang gratis, kemudian ada hilirisasi. Memang pasti beberapa emiten atau sektor akan terdorong terutama dari consumer goods. Tapi satu sisi kita berarti harus membutuhkan anggaran yang lebih besar nih Maria. Kalau anggaran lebih besar kan berarti kita harus balance antara penerimaan pajak dengan pengeluaran kita. Kalau misalkan nanti penerimaan pajaknya itu nggak maksimal, mau nggak mau kan pasti pemerintah ini harus menaikkan pajak kembali. Jadi sebenarnya memang ada tantangan dari kenaikan pajak. Kalau pajak naik, otomatis harga barang, jasa juga meningkat. Kalau harga barang jasa meningkat, ini bisa mendorong
daya beli masyarakat itu menjadi lebih melemah lagi. Jadi memang Baik. sebenarnya ada beberapa tantangan sih di situ. Dengan asumsi kenaikan PPN tentunya ini akan semakin menekan daya beli masyarakat. Apalagi kita tahu beberapa waktu lalu BPS juga mengumumkan bahwa terjadi deflasi selama 3 bulan beruntun. Dan juga akan ada wacana penerapan tapera meskipun belum dalam waktu dekat ini. Bagaimana dampaknya bagi prospek saham-saham di sektor retail? Ya, kalau kemungkinan ya di sektor retail kan kita juga sudah melihat beberapa perusahaan kemarin banyak yang kolaps ya atau bangkrut ya. Memang salah satunya kan selain daya beli melemah, kemudian tingkat pajak kita tuh masih cukup besar juga. Bahkan kemarin tingkat pengangguran di Jakarta saja itu meningkat 1000% loh kalau kita lihat ya di mana di situ. Jadi sebenarnya ini justru menjadi tantangan untuk sektor retail nih ke depannya. Ketika nanti PPN naik, otomatis mereka mau nggak mau nih harus naikin harga barang. Orang yang tadinya mungkin sebulan bisa beli baju 1, 2, atau 3 mungkin ya bisa jadi istilahnya menekan pembelian gitu dikarenakan salah satu sisi harganya naik, kemudian beresiko di mana kalau daya beli melemah, orang-orang nggak mau belanja lagi, otomatis kan itu akan mendorong perusahaan itu berarti menurunkan penjualannya. Ketika penjualannya turun, otomatis tidak menutup kemungkinan perusahaan itu akan kembali bangkrut seperti yang sudah terjadi di industri tekstil dan juga startup terutama ya. Nah ini bisa mendorong peningkatan pengangguran kita bisa jauh lebih besar lagi. Nah sebenarnya tantangannya lebih banyak sih untuk di sektor retail.